pidana dikenal 3 teori kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja yang berinsaf kepastian, dan sengaja yang berinsaf kemungkinan. Kemudian ada kita dengar pada persidangan sebelumnya, sengaja yang diobjektifkan. Ini sengaja yang diobjektifkan ini apakah masuk di teori yang 3 yang sudah baku itu atau di luar? Ya. Teori hanya 3 itu. Hanya Kalau 3. ditambah ada satu lagi sebenarnya, teori apa boleh buat. Teori apa boleh buat, gitu ya. Itu kalau ditambah ada itu. Yang diobjektifkan itu bukan masuk teori itu, akan tapi cara untuk membuktikan unsur sengaja. Cara untuk membuktikan unsur sengaja yaitu dengan melihat fakta objektif yang kemudian bisa sebagai petunjuk bahwa di situ ada sengaja. Oh. Misalnya begini, menembak orang dalam jarak 2 meter. Kemudian terdakwa bilang saya nggak sengaja membunuh itu. Ini cara objektif rasanya menjadi mustahil kalau jarak 2 meter itu tidak sengaja. Itu berbeda dengan seorang berburu, ada gerakan-gerakan di satu tempat, itu dikiranya binatang. Dia tidak hati-hati itu. Nggak dicermati dulu, itu rusa atau orang. Langsung tembak. Ternyata orang. Itu apa itu? Itu kulpa lalai. Nggak ada motif membunuh itu. Tidak ada motif. Tidak ada. Apakah di dalam pembunuhan berencana itu, apakah sepengetahuan ahli harus ada motif itu ya? Rasanya mesti ada itu. Enggak, harus ada. Ya. Harus ada ya. Karena tadi saya katakan tidak mungkin orang membunuh itu diam-diam tanpa ada apa-apa. Membunuh kan satu hal yang rasanya mustahil. Baik. Ahli kan tadi profesor ya, profesor hukum pidana. Apakah mengetahui juga mengenai KUHP? Ya, secara garis besar. Secara garis besar. Detail, Tidak. karena saya mengajar juga tidak. Ya, baik. Salah satu alat bukti di KUHP ada yang dinamakan petunjuk. Oh iya, Ada yang dinamakan. Apakah ahli mengetahui? tahu. Tahu. Ya. Apakah CCTV dapat digolongkan sebagai petunjuk sesuai dengan KUHP? Di KUHP itu, jadi kalau saya harus menjawab, di KUHP itu petunjuk itu bersumberkan kepada keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian surat. Hanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian surat. Keterangan bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Ya. Apakah CCTV itu termasuk keterangan terdakwa? Atau surat atau keterangan saksi? Izin yang mulia, mohon maaf ini keberatan Ini terus formil karena ya. penasihat Ini hukum formil lagi. selalu masuk ke formil ini. Ya. Yang mulia. Padahal tadi sudah ini profesor. bukan masalah profesor. Ini tapi profesor pidana. Penasihat hukum tadi sudah mengatakan bahwa ahli ini adalah ahli hukum pidana material. Itu penasihat hukum yang di paling pojok. Iya. Ini profesor. Jadi, maksudnya yang harus ditegakkan di sini, yang diambil keterangannya adalah tentang pidana material. Makanya saya bertanya, apakah mengetahui mengenai KUHP? Atau ahli ini diajukan sebagai ahli hukum pidana gitu aja lah. Ahli hukum pidana. Ya, gitu ya. Ya. Hukum pidana itu material dan formil. Karena memang formil dan material dalam persidangan itu sangat berkaitan ya. Tetapi karena tadi penasihat hukum sudah memproklamikan diri sebagai pidana material kan, sehingga jaksa penuntut umum selalu keberatan kalau penasihat hukum menanyakan yang sifatnya formil. Maka agar supaya persidangan ini lancar dan ahli itu memberikan pencerahan terhadap persidangan ini, maka majelis menganggap bahwa ahli ini diajukan sebagai ahli hukum pidana. Begitu aja. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Kembali tadi soal CCTV apakah termasuk petunjuk atau tidak. Ahli tadi mengatakan bahwa
petunjuk itu bersumber pada keterangan terdakwa, keterangan saksi dan surat. Ya. Apakah CCTV itu termasuk yang 3 itu? Menurut pengetahuan ahli. Ya, saya ingin menyinggung Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-Undang Tindak Korupsi termasuk juga hukum material di dalamnya. Dan di sana ada suatu pasal yang berkaitan dengan alat bukti yang berupa informasi elektronik itu, gitu ya. Itu di sana ditunjukkan Undang-Undang Tindak Korupsi ini dirumuskan di sana bahwa alat informasi elektronik itu merupakan salah satu bahan untuk menentukan alat bukti petunjuk. Jadi memperluas itu kan, memperluas apa istilahnya, memperluas. Kemarin apa? Memperluas ya, memperluas alat bukti dan itu memperluas alat bukti petunjuk. Perluasan. Itu di Undang-Undang Korupsi. Perluasan. Tetapi kalau di KUHAP sendiri tidak menyebut seperti itu. Kalau KUHAP nggak ada. Tidak seperti itu ya. Di KUHAP nggak ada. Cukup. Lagi yang mulia. Ali, bisa nggak membuktikan orang sakit hati? Bagaimana caranya? Itu tadi di objektif tadi itu bisa saja orang sakit hati ketika ada fakta objektif terjadi, misalnya apa tengkar mulut yang berlebihan kemudian menimbulkan sakit hati. Jadi kalau hatinya nggak bisa, tapi ada fakta objektif gitu yang memberikan petunjuk bahwa salah satu atau dua-duanya di antara orang yang bertengkar mulut itu sakit hati. Ada pertengkaran mulut minimal gitu ya? Iya, ada itu. Lah kalau tidak ada? Ya ada apa buat sakit hati kalau nggak ada apa-apa? Ya gitu kan, nggak ada gunanya. Minimal pertengkaran mulut ya? Ya barangkali begitulah kira-kira. Yang penting ada konflik-konflik. Sakit hati nggak mungkin muncul tanpa ada konflik kecuali iri hati barangkali. Saya lanjutkan ya. Bagaimana pembuktian perkara ini apabila keterangan ahli itu bisa membentuk fakta hukum yang baru, padahal keterangan ahli tidak bisa membentuk fakta hukum yang baru. Keterangan ahli itu hanya menerangkan sesuatu sesuai dengan keilmuannya, bukan fakta. Jadi keterangan ahli itu tidak berkait dengan fakta. Tapi ini di sini bisa membentuk fakta hukum yang baru. Tak melihat bisa melihat. Lah saya tidak tahu itu. Nggak melihat bisa melihat. Ya, bisa gitu. Apa maksudnya itu? Tidak Ya, melihat. ahli yang dulu yang dihadirkan itu pernah, dia kan tidak melihat, mendengar dan mengalami. Oh iya. Tapi iya. dia bisa menyimpulkan, oh itu orang itu pasti. Oh, ya tentu tidak bisa. Maksudnya begini, ahli yang diminta pendapatnya dalam persidangan ini, misalnya ahli IT, Ya. itu memberikan analisa terhadap tayangan CCTV, Oh. sehingga dia memberikan pendapatnya, seperti itu. Bagaimana menurut ahli? Pendapatnya itu isinya bagaimana? Ya, bahwa orang yang di situ adalah terdakwa, sesuai dengan gambar yang ada di situ. Ya, kalau sekedar menyampaikan bahwa itu orang terdakwa, saya kira tidak apa-apa kalau memang faktanya seperti itu. Ya, antara lain. Ya. Ya. Silakan. Tapi itu tidak dilihat dengan jelas, ya tidak ada orang lain, ya orang itu yang memberikan racun gitu. Ya, kalau ya, saya nggak tahu persis. Tetapi kalau kemudian menerangkan orang itu memberikan racun, rasanya berlebihan. Berlebihan ya. Iya. Karena kan nggak faktanya nggak dilihat itu. Faktanya nggak lihat ya.
terus lihat wajahnya orang, dagunya lancip, hidungnya mancung, kepalanya nyelonong, wah ya ini orang penjahat ini. Bisa nggak itu? Nggak bisa, kalau itu pasti tidak bisa. Kemudian majelis, karena ini kesimpulan daripada penasihat hukum, bukan ahlinya juga yang melihat tayangan CCTV. Itu ada ahlinya, bukan penasihat hukum, saudara. Kita juga punya ahli. Kita juga punya ahli. Coba kesimpulan. Ini yang pidana. Ya. Terang-terang ya. Coba ya, agar supaya pertanyaannya itu sesuai dengan keilmuan ahli, ya. Kalau tadi kan Dimasukkan dalam pembuktian, yang menyatakan Lombroso dan lain sebagainya itu kan kriminolog. Makanya kan, yang ini kan ahli hukum pidana. Maka pertanyaannya ya kisaran tentang hukum acara pidana dan hukum pidana material. Kan, sehingga pilah-pilah, jangan dibenturkan antara keterangan kriminolog dengan hukum ahli pidana. Ahli IT benturkan dengan ahli pidana, tidak ketemu dan jadi pertengkaran, sehingga sekarang itu difokuskan pada tentang keahlian ahli. Silakan Pak. Baik. Kalau itu diketahui alat buktinya direkayasa, bagaimana? Apakah bisa digunakan? Ya tentu kalau itu, ya. Jangan disimpulkan ya. Nanti dalam pledoi mau disimpulkan ya. Sekarang fakta yang kita pendapat ahli yang kita dengar itu. Baik, saya lanjutkan. Dalam buku pidana, teori habis teori itu menyatakan harus mutlak indrawi. Kalau dibuktikan dengan indrawi. Namun dalam perkara ini banyak yang tidak dibuktikan dengan indrawi. Bagaimana menurut ahli? Biasanya hanya mengatakan bahwa saksi itu menerangkan apa yang ia lihat sendiri, yang dengar sendiri atau alami sendiri. Kalau yang di perkara ini saya kan nggak tahu, nggak ngikuti saya. Jadi saya katakan dia harusnya seperti itu. Harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, gitu. Kalau itu untuk membuktikan unsur, Ya, unsur. alat bukti pisau analisa untuk membuktikan unsur daripada tindak pidana tersebut. Ya, unsur perbuatan. Unsur perbuatan. Atau yang lain-lainnya, apa unsur yang lahiriah yang lainnya, bukan hanya perbuatannya. Jadi misalnya racun, alat bukti analisa untuk membuktikan perbuatan. Ya harus tahu racun itu, gitu kan. Tahu racun itu dalam kopi. Ya mungkin begitu. Yang menaruh, siapa yang menaruh? Gitu. Ya kalau menerangkan tentang itu ya, ia harus tahu itu. Nah, kalau misalnya saya menerangkan ini naruh racun di gelas, orang yang menerangkan itu harus dia yang tahu itu. Ini tidak ada bukti racunnya dari terdakwa. Ya enggak tahu. Tidak pernah disita racunnya dari terdakwa. Pakai ilmu gaduk, nah digaduk-gadukkan saja. Lalu disimpulkan dengan ahli. Ya. Apakah itu perlu disita dari tangan terdakwa racun tersebut? Ya, nanti Bapak Hakim yang akan menilai itu semua saya kira, tapi yang penting kan sudah ada rambu-rambunya, yang namanya saksi harus melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri. Itu rasanya udah bukan pada tempatnya kalau saya mengatakan untuk menjudge ini iya atau bukan. Ada lagi? Silakan. Saya lanjut ahli. Coba ahli uraikan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan kita itu adalah sistem due process law ataupun crime control model.
Ya, ini sekedar untuk tambah wawasan rasanya dalam persidangan ini. Intinya saja itu panjang sekali kalau diurai, bahwa prinsip yang dianut itu berlandaskan prinsip praduga tak bersalah dan semua proses-prosesnya itu harus menurut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Intinya begitu. Itu yang mana? Due process law. Ya, Kalau ahli ataupun di negara kita ini, sepengetahuan ahli, yang mana ini yang pantas untuk diterapkan ataupun yang mungkin yang dianut oleh sistem peradilan kita? ya. Menurut perkembangan terakhir, mutakhir, rasanya termasuk KUHAP, arahnya adalah ke proses model itu. Arahnya ke sana, walaupun di situ tidak ada rumusan praduga tak bersalah, tetapi kan itu bagian dari HAM yang dalam Undang-Undang Dasar kita dan Dasar 45 pasal 28-an gitu. Itu kan itu merupakan bagian dari hak seseorang. Oleh karena itu tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah dan itu sudah berlaku universal itu. Baik, memang kita mengakui bahwa azas praduga tak bersalah itu adalah yang dianut oleh sistem peradilan kita. Saya mau coba kaitkan kepada mengenai pembuktian. Suatu pembuktian itu adalah harus memenuhi Ya. persyaratan-persyaratan, termasuk di dalam penyitaan barang bukti. Saya ingin mau sampaikan begini ahli. Ada satu perkara di mana perkara tersebut katakanlah memang perkara kematian mengenai racun, Ya. akibat racun. Untuk membuktikan bahwa itu mati karena racun adalah beberapa barang bukti yang dihadirkan untuk menguatkan daripada tuduhan tersebut. Di dalam mendapatkan barang bukti tersebut, penyidik telah menyita barang bukti. Katakanlah ini karena racun ada di dalam satu minuman, penyidik telah menyita barang bukti berupa 1 gelas dan 1 botol yang berisi cairan. Cairan tersebut adalah sisa daripada satu minuman. Ini disita dari tempat kejadian. Katakan ini kejadian adalah di dalam satu kafe. Setelah itu diserahkan, diambil oleh penyidik, tidak berapa lama kemudian penyidik membutuhkan satu barang bukti sebagai pembanding. Sebagai pembanding yang katakanlah yang tadi itu barang sisa itu dikatakan di sana ada racun. Sebagai pembanding ini yang tidak ada racun. Setelah ini disita, katakan kejadiannya pada tanggal 6 Januari. Setelah ini disita, dibuat berita acara penyitaan, kemudian tanggal 7 kebesokannya ini diserahkan kepada lapor untuk diperiksa. Tetapi setelah kita melihat, ini kan yang diserahkan sesuai dengan keterangan daripada saksi yang menyita, diserahkanlah 2 gelas, 1 itu sisa minuman, 1 itu pembanding, baru 1 botol. Kemudian oleh lapor di dalam berita acara yang diperiksa adalah 2 botol, 1 gelas. Jadi berubah nih. Tapi kemudian ahli, tiba-tiba ada satu barang bukti yang di sana itu pun kemudian di satu berkas itu tidak ada bukti penyitaannya, tapi kemudian muncul berita acara penyitaan kebesokannya tanggal 8, di mana barang bukti yang disita di awal sudah ada pada lapor. Tapi itu tanggal 7, tapi kemudian di tanggal 8 ada lagi ini barang bukti. Kita nggak tahu barang bukti yang mana ini. Katanya, ini barang bukti yang diambil kemudian. Menurut ahli, kalau seperti ini penyitaan